illa al-muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Jadi kekasih-kekasih pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, sebahagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Saudara, ayah, ibu, istri, anak-anak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah informasi dari Al-Qur'an Al-Karim tentang suatu atau kejadian yang akan nanti terjadi pada yaumul qiyamah, dan itu pasti akan dialami oleh kita. Sesuatu yang masyarakat muslimin berat sebenarnya. Hari itu kejadiannya begitu berat. Lihat Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menyebutkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kalian takut kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sungguh besar. Yauma tarawnaha, pada hari itu jika engkau melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui, dia tidak akan perhatian lagi kepada bayi yang dia susui. Padahal tampilan atau gambaran yang paling bagus untuk seseorang yang menumpahkan cinta kasihnya kepada orang lain adalah gambaran ketika seorang ibu menyusui. Tapi itu tidak akan perhatian lagi. Wa tad'u kullu dzati hamlin hablah. Semua wanita yang hamil saat itu dia akan keguguran. Kau melihat manusia saat itu sukaro, mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka itu tidak mabuk sebenarnya. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu memang benar. Makanya kehidupan hari kiamat itu kejadiannya yang benar-benar itu sebenarnya bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang hidup saat itu akan merasakan azab. Adapun orang-orang yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan sebelum itu. La tudrikus sa'ata illa syirarun nas. Jadi tidak akan mendapati hari kiamat itu kecuali orang al-asyrar, orang-orang yang durjana, orang-orang yang pendosa. Walakinna azaballahi syadid. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi juga memasukkan satu ayat yang pendek itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Saya melihatnya ini beliau ingin menginformasikan kepada kita tentang balasan bagi orang yang punya perasaan takut ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang mempunyai perasaan takut maqama rabbih, saat dia nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hidup di dunia, tapi ketika dia di dunia, jemaah sekalian, dia sudah membayangkan bagaimana dia nanti akan berdiri di hadapan Allah, dipertanyakan, akan ada hisab, akan ada mizan. Dia takut sehingga dia di dunia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Apa yang akan didapatkan? Jannatan. Mereka akan mendapatkan 2 surga. Ada yang mengatakan, ya, untuk apa? Surga yang mana nih? Surga satu untuk ketaatannya, satu untuk, ada yang mengatakan satu untuk ketaatannya, kedua
untuk meninggalkannya dia dari maksiat-maksiat. Ada yang mengatakan jannah yang pertama itu adalah balasan untuk semua ketaatan dia. Yang kedua itu bonusnya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan jannah itu nanti ya, perasaan senang yang akan didapatkan oleh dia nanti ruhiyan wa jismiyan. Perasaan secara maknawi dan secara hissi. Ala kulli hal ini pendapat para ulama. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan informasi apa yang akan didapatkan. Dengan tujuan apa? Ya supaya kita ada keinginan untuk memiliki perasaan khauf ini agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa ayat yang saya bacakan supaya malam hari ini kita bisa baca sebuah hadis. Mungkin kita akan baca dulu aja hadis yang agak panjang dan dulu pernah kita bahas di hadis Arba'in, makanya kita akan baca sekilas dan apa hubungannya dengan perasaan khauf. Hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan dialah yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum, ini sabdanya, inna ahadakum, sesungguhnya setiap orang dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari berupa nutfah, ya, cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nutfah itu akan berubah menjadi 'alaqah. Yang di dalam surat Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi dia segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Masanya juga 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia akan berubah menjadi segumpal daging. Pada masa yang sama juga 40 hari. Berarti 40 120. Ketika sampai pada 120 hari, tsumma yursalul malak. Kemudian dikirimlah satu malaikat. Di sini nggak disebutkan siapa yang kirim, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat itu prajuritnya Allah, ya. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat itu meniupkan ruh pada janin itu sehingga dia menjadi hidup. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dia untuk menuliskan 4 hal. Pertama, bikat bi rizkihi. Coba tulis di situ rizkinya, ya, rizkinya. Imam Al-Mujahid kalau nggak salah mengatakan, ya, kayak sebenarnya segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, tapi ada nanti setiap orang disebutkan apa yang sudah ditakdirkan untuk dia di Lauhil Mahfuz. Catat tuh, kalau kambing misalnya zaman sekalian, ya, nanti ada catatannya, dikalungin gitu misalnya. Ini dari si fulan gitu misalnya. Itu takdirnya sudah ditulis setiap orang, ya. Ditulis lagi. Bikin rezekinya gimana? Wa ajalihi, ajalnya. Selama hidup dia rezekinya berapa banyak, berapa miliar gitu misalnya, ya kan? Wa ajalihi, dan ajalnya. Dia tidak akan mati kecuali rezekinya semuanya dapat. Ya? Jadi kalau orang mati berarti rezekinya udah habis memang. Ya. Kadang-kadang ada orang yang rezekinya habis duluan, tapi ajalnya justru belakangan.
2 hari lagi, 3 hari lagi. Kenapa?